Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih tetap semangat untuk belajar bagaimana menyatakan kecepatan atau vektor-vektor lainnya dengan vektor-vektor satuan? Nah, sekarang Kak Andi ingin membahas lebih lanjut. Kemarin kita sudah bahas tentang vektor kecepatan V yang bisa kita nyatakan sebagai 2 kali vektor satuan I tambah 1,5 kali vektor satuan J. Kemudian adik-adik bisa nanya, gimana ya caranya untuk menentukan besar vektor ini? Tadi kemarin kan ini gambar sederhananya, kita membuat sumbu koordinat seperti ini, X dan Y, kemudian gerakannya seperti ini, dan vektornya itu ke arah sekitar kira-kira ke arah sana, ya kan? Nah, secara matematis, anggap kita nggak tahu gambarnya seperti ini, gimana cara tahu besar dari vektor V? Maka caranya mudah adik-adik. Caranya adalah, ini kita bayangkan, dia kan 2 kali I. I-nya itu kan ke arah sumbu X. Sumbu X-nya kita gambar horizontal. Berarti kalau ini I, maka 2 kali I itu seperti ini. Kemudian kalau ini J, maka 1,5 J itu, kalau di 2 kalinya, maka seperti ini. Ini J, sehingga kita bisa gambarkan, ini adalah vektor V. Nah, karena dia 2 kali I, ini I dan I, kemudian ini J dan setengah J di sini, sehingga jumlahnya 3/2, maka besarnya kita bisa tinggal pakai Pitagoras. Maka Pitagoras, pakai teorema Pitagoras, maka besarnya V itu simbolnya seperti ini. Ini hanya simbol saja. Perjanjian di kalangan fisikawan bahwa untuk menyatakan vektor V harus ada tanda panahnya di atas, dan untuk menyatakan besar V harus ada tanda harga mutlak seperti itu. Maka besarnya adalah tinggal pakai Pitagoras. Sisinya di sini adalah 2 kuadrat tambah sisi satunya lagi 1,5 atau 3/2 kuadrat. Sehingga nanti kalau kita hitung, ini adalah akar 4 tambah 9/4 dan seterusnya, adik-adik bisa hitung sendiri. Nah, sekarang ini adalah besarnya. Bagaimana untuk mengatakan arahnya? Arahnya itu biasanya dinyatakan sebagai sudut. Sudutnya itu biasanya dinyatakan relatif terhadap horizontal. Jadi kalau ini vektor V-nya, ini kan miring ke sana. Miringnya itu seberapa miring dari horizontal, itu biasanya pertanyaannya. Seberapa miring dia dari horizontal, itu berarti kita menanyakan sudut ini. Nah, sudut ini, kalau adik-adik sudah belajar trigonometri, tapi kalau belum, adik-adik tidak apa-apa bisa meloncati bagian ini, maka sudut theta itu kita bisa cari nilai tangannya, yaitu tangan theta, itu adalah yang depan, yaitu sisi depannya 3/2, dibagi sisi yang ini, sisi yang horizontal, yaitu 3/2 dibagi 2, sehingga tangannya adalah 3/4. Nah, dengan kita mengetahui sudutnya, yaitu tangan theta sama dengan 3/4, itu berarti kita bisa mencari nilai tetanya kan? Maka kita bisa, itu sama saja dengan mengetahui arah vektornya. Maka dengan cara inilah, dengan deskripsi inilah, kita bisa mengatakan secara matematis besarnya, ini kan besarnya langsung ketahuan, dan arahnya. Maka lihatlah bagaimana menyatakan vektor ke dalam vektor-vektor satuan I dan J itu sangat bermanfaat adik-adik. Seperti halnya di pertemuan kemarin kita sudah bahas bagaimana menyatakan volume air di ember besar dengan ember-ember satuan yang lebih kecil. Atau kalau di kehidupan kita sehari-hari, bagaimana menyatakan volume air di bak kamar mandi kita dengan volume gayung. Berapa besar, berapa banyak volume air di kamar mandi kita, itu dinyatakan berapa gayung, dinyatakan dengan satuan gayung. Maka insya Allah kita akan eksplorasi lebih jauh, kita akan menjelajah lebih jauh tentang topik-topik fisika ini. Jangan patah semangat, terus dan ingat pesan Kak Andi, jangan terlalu bingung dengan detail-detail yang terlalu banyak. Selalu ingat gambaran besar, karena fisika itu biasanya kita sangat mudah untuk sibuk dengan detail-detail hitungan yang kurang penting. Maka demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.